Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap dalam keadaan sehat. Adapun yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, pada materi terakhir dari bab 1 ini kita akan mempelajari tentang akikoh. Akikoh itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah rambut bayi. Sedangkan menurut istilah, akikoh berarti menyembelih binatang pada hari ke-7 kelahiran. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga. Adapun hukum akikoh sendiri adalah sunnah muakkadah, akan tapi ada beberapa bagian ulama yang menyatakan akikoh adalah wajib. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi di bawah ini yang artinya anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikoh pada hari yang ke-7 dari hari lahirnya. Dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi maksudnya ketika anak dilahirkan itu tergadaikan. Adapun penebusnya ya tadi itu berupa hewan akikoh. Dengan diadakannya akikoh atau dilaksanakannya akikoh, maka harapannya menjadikan terlepasnya kekangan jin yang mengiringi semua bayi sejak lahir. Jadi fungsi dari hewan akikoh adalah menjadi penebus seorang anak yang baru lahir. Adapun ketentuan akikoh secara umum dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dari sudut umur binatang, akikoh dan kurban adalah sama. Jadi kriteria hewan kurban dan hewan akikoh adalah sama, tidak boleh cacat. Pemanfaatan daging akikoh itu pun juga sama, jadi dibagikan kepada fakir miskin atau tetangga kita. Adapun yang membedakan ketika kurban itu dibagikan dalam kondisi mentah, maka akikoh itu dibagikan setelah matang atau dimasak terlebih dahulu baru dibagikan, atau biasanya kita setelah masakan jadi kita ngundang orang untuk melakukan acara walimatul akikoh. Dan selanjutnya untuk waktu penyembelian itu disunahkan pada hari ke-7. Ketika hari 7 belum mampu, maka boleh pada hari ke-14. Ketika hari ke-14 belum mampu juga, maka boleh juga pada hari ke-21 dan seterusnya. Dan ketika belum mampu juga, maka kapanpun. Kadang-kadang juga ada ketika mau nikah baru diakikoi. Kadang-kadang sampai ketika kayak nenek baru sadar ternyata dulunya belum diakikoh lah baru diakikoi. Ya enggak apa-apa, semampunya. Ingat kembali ke asal hukumnya yaitu sunnah muakkadah. Sesuai hadis Nabi yang artinya akikoh disembelih pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 dari lahirnya anak. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun jumlah hewan atau jumlah domba ataupun kambing yang diakikohkan, ketika anak yang lahir laki-laki maka akikohnya dengan 2 ekor kambing atau tebusannya adalah 2 ekor kambing. Ketika anak yang lahir adalah perempuan maka tebusannya adalah 1 ekor kambing. Ini seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar berakikoh 2 ekor kambing yang sepadan umur dan besarnya untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun hal-hal yang disyariatkan dalam akikoh, yang pertama,
Jadi ketika diakikohi itu, maka anak diberi nama yang baik. Jadi ketika orang dulu, ketika anaknya lahir, mbahnya masih di kandang membersihkan kotoran sapi, maka anaknya diberi nama Kletong. Mbah putrinya lagi nimpali kotoran tadi itu lah, maka diberi nama Cikra lah. Untuk saat ini nama itu kurang sopan ya, maka kasih nama yang baik. Tapi ingat, mentang-mentang kelihatannya bahasa Arab, tapi sesuaikan dong dengan artinya. Karena apa? Karena asmo kinarya jopo, nama adalah doa. Jangan sampai anak kita kasih nama musyrikah. Loh, artinya apa? Menyekutukan Allah. Kelihatannya nampaknya bagus, tapi artinya kan jelek. Punya anak namanya Tony, nama lengkapnya Ibnu Syaitoni lah, kan jelek artinya. Maka kasihlah nama yang baik, siapa tahu itu nanti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, lanjut, ketika akikoh itu rambut bayi dipotong secukupnya, lalu dimasukkan ke dalam air, kemudian ditimbang dengan ukuran gram, bukan kilo. Tidak mungkin rambut sampai kiloan kan, nggak mungkin sampai on juga, itu hanya gram. Dan nanti dikiaskan ke harga emas. Katakanlah ketika kita motong rambut, ternyata rambutnya itu setelah dicelupkan ke air beratnya 3 gram, maka kita sodakoh seharga emas 3 gram, seperti itu. Kemudian mentahniknya, mungkin dari kalian pernah dengar atau bisa jadi belum pernah sama sekali. Tahnik itu adalah imunisasi ala Rasulullah SAW. Kalau sekarang imunisasi cukup ke posyandu, nanti diberi obat lah. Kalau zaman dulu enggak. Imunisasi menggunakan bahan alami, yaitu kurma yang dilumat oleh ayahnya, atau dulu sering Rasulullah itu melumatkan kurma untuk mentahnik anak-anak sahabat pada zaman dulu. Ini setelah kurma itu dilumat, maka hasil lumatan tadi itu setelah lembut ditempelkan di langit-langit anak kecil itu. Terus yang terakhir adalah mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi. Jadi zaman dulu sebelum Nabi diutus, itu orang jahiliyah sudah melakukan penyembelihan hewan ketika anak atau menyambut anak lahir gitu ya. Tapi sayangnya jidatnya bayi itu diolesi darah dari hewan sembelihan tadi. Padahal darah itu adalah najis. Maka ketika datang Nabi Muhammad, hal ini atau olesan darah tadi itu diganti olesan minyak lebih wangi, dan tentunya malaikat akan suka. Adapun hikmah dari akikoh sendiri, yang pertama merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga sebagai wujud syukur kita atas karunia-Nya, nikmatnya diberi keluarga baru. Terus menambah kecintaan anak pada orang tua, begitupun sebaliknya orang tua terhadap anak. Ini juga merupakan wujud tanggung jawab orang tua kepada anak. Terus mewujudkan hubungan yang baik sama tangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas lahirnya seorang anak. Dalam akikoh ini mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Akikoh sebagai sarana menampakkan rasa gembira atau sebagai wujud syukur kepada Allah atas lahirnya seorang bayi. Akikoh memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dengan yang fakir maupun miskin. Mari kita lihat tabel. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara kurban dan akikoh. Yang pertama, kurban itu disyariatkan antara tanggal 10, terus kemudian hewannya boleh disembelih pada tanggal 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Adapun akikoh disyariatkan itu ketika hari ke-7 dari kelahiran anak. Yang kedua, kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Adapun akikoh disyariatkan 1 kali seumur hidup.
Yang ketiga, binatang cukup 1 ekor. Kalau akikoh laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Yang keempat, seekor sapi boleh untuk 7 orang untuk kurban. Kalau akikoh binatang selain kambing jumlahnya adalah 1 ekor untuk seorang anak. Untuk kurban, daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Kalaupun akikoh, daging diberikan setelah matang. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Untuk hari ini tidak ada tugas, namun saya mohon kepada kalian tetap jaga kesehatan dan tetap belajar, karena pada Sabtu depan kita akan ulangan harian. Mungkin itu aja, dan mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nahtim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.